Baik, kita lanjutkan masih di gelombang bunyi. Kita bahas yang selanjutnya yaitu tentang kolom udara atau pipa organa tadi ya. Nah, pipa organa ini terbagi menjadi dua, ada pipa organa terbuka dan tertutup. Kita bahas yang terbuka terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, terbuka. Pipa organa terbuka itu artinya dari kedua ujung pipanya itu bolong atau terbuka, tidak ada sekatnya. Nah, gambarnya seperti ini untuk frekuensi nada dasar pipa organa terbuka. Nah, ini ujung kanan dan kirinya terbuka dia. Jadi nanti di kanan kirinya yang terbentuk adalah perut gelombang. Seperti ini ya. Sama kayak dawai. Kalau ini panjang pipa, di sini terdiri dari setengah gelombang ya. Berarti ini seperempat, ini seperempat, berarti setengah gelombang. Maka kita bisa tuliskan L-nya itu setengah gelombang atau lambdanya sama dengan 2L. Ini sama sifatnya seperti dawai yang kemarin persamaannya ya. Karena kemarin juga yang dawai frekuensi nada dasarnya F0 nya itu 2L sama dengan lambda. Frekuensi nada atas pertama atau F1. Ini bentuk gelombangnya seperti ini. Nih, jika panjangnya lambda berarti ini berapa gelombang nih? 1 ya. 1 gelombang, maka kita tuliskan lambda sama dengan L. Untuk frekuensi nada atas kedua atau nama lainnya harmonik ketiga F2, di sini panjang gelombangnya berapa nih? 1,5 ya. 1,5. Oke, ini 1,5 L-nya. Maka kita bisa tuliskan L sama dengan 3/2 lambda atau lambdanya 2/3. Oke. Sama seperti kemarin, kalau kita rumuskan perbandingannya, kita masukkan ke panjang gelombang lambda 0, lambda 1, dan lambda 2 akan didapat perbandingan seperti ini. Sama kayak kemarin ya. Seperti dawai, maka kita akan dapatkan perbandingannya frekuensi nada dasar banding frekuensi nada atas pertama dibandingkan frekuensi nada atas kedua dan seterusnya. Itu perbandingannya 1:2:3:4, loncatnya 1:1 tuh ya. Ini mirip dengan dawai. Bagaimana dengan kolom udara atau pipa organa tertutup? Kalau tertutup ini enggak dua-duanya tertutup ya, tapi salah satu ujungnya yang tertutup. Kalau tertutup dua-duanya, mau masuk gimana gelombangnya ya, atau meniupkan udaranya dari mana gitu. Oke. Seperti ini gambarnya. Jadi ini salah satu ujungnya tertutup nih. Sama perumusannya, kalau ini panjang pipa, dia terdiri dari 1/4 gelombang karena setengah ya, setengah dari perut. Nah, ini segini doang. Atau yang ini aja gitu ya, 1/4. Jadi kita tuliskan L-nya 1/4 lambda atau lambdanya 4L. Gitu. Nah, kalau nada atas pertama atau harmonik kedua F1-nya seperti ini gambarnya. Ini berarti berapa gelombang nih? Setengah sama 1/4, berarti 3/4 ya. Berarti kita tuliskan panjang gelombangnya adalah 4/3L. Contoh satu lagi, frekuensi nada atas kedua F2. Seperti ini gambarnya. Jadi nanti kalian bisa menggambarkan sendiri gelombang yang ada di dalam pipa organa untuk nada atas ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu ya. Kita lihat yang ini berapa gelombang nih? 1/4, berarti kalau kita tuliskan jadiin pecahan 5/4 ya, 1/4. Jadi kita tuliskan L sama dengan 5/4 lambda atau lambdanya 4/5. Oke, sama seperti yang tadi. Kalau kita rumuskan perbandingannya, maka kita masukkan nih
lambda 0 yang ini lambda 1, ini lambda 2. Nah, kita tuliskan seperti ini. V nya kan dicoret nih, disederhanakan. Ini juga L nya bisa disederhanakan dan ini dibalik nulisnya biar jadi tidak per gini ya. Jadi ini dibalik ke atas jadi 3/4, yang ini dibalik jadi 5/4. 4-nya kita sederhanakan, kita coret, maka kita akan dapat perbandingan 1:3:5. Oke. Nah, jadi perbandingannya seperti ini. Untuk pipa organa tertutup ternyata perbandingannya loncat 2. Ini ya. F0 1, F1-nya 3, F2-nya 5, F3-nya 9. Berarti nanti kalau kita lanjut F4-nya di sini 9. Oh, maaf tadi F3-nya 7, F4-nya nanti 9. Jadi loncatnya 22. Itu yang membedakan antara pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Kalian gak usah bingung kalau misalkan ibu menjelaskan penurunannya, ibu hanya mau mengenalkan saja. Tapi yang harus kalian ingat atau kalian pahami itu bentuk gelombangnya satu aja, frekuensi nada dasarnya yang ini dan perbandingan akhirnya yang ini. Jadi ini aja yang diingat, yang lainnya bolehlah tidak diingat gitu, karena penurunan rumus memang agak sulit. Jadi yang kalian ingat gambarnya dan pembandingnya, karena ada soal yang terkadang keluarnya bentuknya gambar, jadi dicerita ada gambar baru kalian menyelesaikan persoalannya seperti itu. Gitu ya untuk pipa organa tertutup. Kita nanti tunggu untuk contoh soalnya. Terima kasih hari ini.